Pengertian sistem pendidikan nasional. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Selanjutnya kita membahas pengertian pendidikan nasional. Sunario mengemukakan pengertian pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga merumuskan pengertian pendidikan nasional. Menurutnya, pendidikan nasional ialah suatu usaha untuk membimbing para warga negara menjadi Pancasila, di mana para warga negara Indonesia yang berpribadi berdasarkan akan ketuhanan, berkesadaran masyarakat, dan mampu membudayakan alam sekitar. Jadi, pengertian sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang berpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional juga merupakan satu suprasistem di mana suatu sistem yang besar dan kompleks yang di dalamnya tercakup beberapa bagian-bagian yang juga merupakan sistem-sistem. D. Jalur, jenis, dan jenjang pendidikan nasional. 1. Jalur pendidikan nasional. Jalur pendidikan nasional dibagi menjadi 2. A. Jalur pendidikan sekolah. Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan yang bersinambungan, bersifat formal, diatur berdasarkan ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. B. Jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan dan bersifat tidak formal, dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional. Yang kedua yaitu jenjang pendidikan nasional. Jenjang pendidikan nasional merupakan suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5. A. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar, dan berfungsi mempersiapkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1949 Pasal 14 Ayat 1 menyatakan bahwa warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar. Ayat 2, warga negara yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar yang setara sampai tamat. B. Jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah terjadi selama 3 tahun setelah pendidikan pertama yang diselenggarakan di SLTA, berfungsi sebagai lanjutan perluasan pendidikan SLTA. Pendidikan menengah atas pendidikan menengah umum, kedinasan, dan keagamaan. C. Yaitu jenjang pendidikan tinggi, yang merupakan lanjutan dari pendidikan menengah
yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang menerapkan dan mengembangkan serta menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Pendidikan ini juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk sebagai berikut. 1. Akademik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keterapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu. Yang kedua yaitu politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Yang ketiga yaitu sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesional dalam suatu disiplin ilmu pada bidang tertentu. Yang keempat yaitu institut. Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu dan yang sejenis. Yang kelima yaitu universitas merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu tertentu. Yang ketiga yaitu jenis program pendidikan nasional. Yang pertama pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Yang termasuk pendidikan umum adalah SMP, SD, SMA, dan universitas. Yang B yaitu pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. Lembaga pendidikannya seperti STM, SMTK, SNIP, dan SIMIA. Yang ketiga, yang C, pendidikan luar biasa. Pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik maupun mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa seperti SDLB dan SGPLB. Yang D yaitu pendidikan kedinasan. Pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Yang E yaitu pendidikan keagamaan. Pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama tertentu. Standar Pendidikan Nasional. Pemerintah menetapkan 8 standar nasional pendidikan Indonesia yang menjadi pedoman bagi pendidik dan tenaga kependidikan, yang terdiri dari yang pertama, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini digunakan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik yang meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Yang kedua, standar isi. Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Yang
ketiga, standar proses. Standar proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan. Tujuan pendidikan nasional. Pendidik meliputi pendidik pada TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau FA, SDLB atau SMPLB, SMALB, SMK atau MAK, satuan pendidikan paket A, satuan pendidikan paket B, dan satuan pendidikan paket C. Dan juga pendidik pada lembaga khusus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Sarana meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya untuk menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya, prasarana meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Yang keenam, standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan terdiri dari 3 bagian, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan ini terdiri dari 3. Yang pertama, biaya investasi satuan pendidikan, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Selanjutnya, biaya personal. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran. Dan yang terakhir, biaya operasi. Biaya operasi ini meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan. Yang terakhir, standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan ini terdiri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Kemudian, standar penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, yang terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Mengenai fungsi dan tujuan, prinsip dan dasar pendidikan nasional. Yang pertama, tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi sistem pendidikan nasional adalah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Yang kedua, dasar pendidikan nasional. Yang dimaksud dengan dasar di sini adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan atau lainnya, seperti pada rumah atau gedung. Maka pondasilah yang menjadi dasarnya. Begitu pula halnya dengan pendidikan. Dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya, yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Yang ketiga, prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional
terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.